Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu toran para pecinta tanpuran, sobat tani dan dulur-dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan segala nikmat bos, utamanya nikmat sehat dan juga nikmat sempat sehingga dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti sedia kala bertani bos. Oke, kembali lagi di channel saya bos, Adi Petani Pemula yang setia membahas putar dunia pertanian, khususnya pertanian jeruk di varietas Siem Madu. Pada kesempatan pagi hari ini kita berada di lahan jeruk Siem Madu dengan usia 5 tahun. Alhamdulillah sudah berulang tahun. Kali ini di bulan Januari bos ya, tahun 2023. Nah ini berulang tahun ya, selamat ulang tahun ke-5. Nah ini kondisinya sekarang bos, dan pada kesempatan video kali ini saya update dulu pohon jeruk ini pasca pemupukan. Alhamdulillah sudah 2 minggu bos ya, 2 minggu pasca pemupukan. Nah kondisinya seperti apa, sekaligus saya akan sedikit sharing dan berbagi kepada dulur-dulur semua tentang dua unsur bos ya, dua unsur yang sekilas namanya sama tetapi mempunyai peran yang berbeda untuk tanaman, terutama juga tanaman jeruk bos ya. Nah dua unsur itu adalah unsur kalium dan juga kalsium. Nah sekilas namanya sama tetapi punya peran yang berbeda terhadap tanaman kita. Itu simak terus video ini awal sampai akhir supaya tidak gagal paham bos. Nah oke, sebelum masuk ke pembahasan tentang dua unsur yaitu kalium dan kalsium, kita update dulu bos ya, kita update dulu lahan jeruk Siem Madu yang berulang tahun ini ya, yang kelima ini. Kita update dulu pasca pemupukan 2 minggu bos ya, 2 minggu. Alhamdulillah sudah 2 minggu kita lakukan pemupukan. Nah hasilnya seperti apa, apakah sudah sesuai sasaran kita dan sesuai target kita bos ya. Nah kita update dulu. Nah, alhamdulillah untuk daunnya yang kemarin sudah beranjak menguning lapar itu bos ya, yang menurut saya lapar itu sekarang sudah mulai hijau ya, hijau tebel, hijau gelap gitu ya, hijau gelap. Nah ini galak banget ini hijaunya bos ya. Nah ini buah-buahnya juga sudah mulai rantingnya sudah mulai doyong-doyong ini bos ya, melengkung seperti ini. Nah ini tandanya unsur yang kita berikan berupa nutrisi pemupukan dari bawah alhamdulillah sudah terserap. Nah ini tanda yang pertama bos ya, dari daun dan juga buah-buah yang sudah mulai rantingnya sudah mulai melengkung seperti itu, sehingga kita harus lakukan pemberian tiang penyangga seperti ini. Kita berikan tiang penyangga supaya dia rantingnya tidak patah gitu bos ya, menopang buah yang kian hari kian membesar. Nah itu tanda yang pertama bos ya, dari daunnya sudah nampak hijau. Kemudian tanda yang kedua adalah dari praktek sederhana kita kemarin ya, percobaan sederhana kita kemarin. Nah ini bos, nah, ingat bos ya, nanti tak video yang kemarin yang kita lakukan praktek sederhana itu, ini hasilnya seperti apa. Nah ini ada sedikit kesalahan bos ya dari praktek sederhana kemarin, karena kemarin ada penjarangan buah. Kita lakukan penjarangan buah 2 kali bos ya, ternyata 2 kali karena sedikit makso ini anak-anak ini, teman-teman sedikit makso, sehingga ada yang kemarin kita lakukan praktek sederhana itu ada 3 buah bos ya, 3 buah, tetapi yang 2 buah ini ternyata terpetik bos. Nah wadah, gagal ini yang 2 buah terpetik. Nah ini bekasnya, kemarin saya kasih tanda tali rafia seperti ini. Nah ini sudah terpetik dan juga sudah tumbuh tunas bos ya, ini ini tumbuh tunas seperti ini. Satunya lagi juga sudah terpetik bos ya, kemarin di bagian mana ya, dekat pondok bos ya, ini bos bekasnya bos. Nah ini juga sudah tumbuh tunas seperti ini, tetapi yang 1 buah kemarin yang sebelah sini ini masih ada tandanya juga. Nah ini kita
buktikan bos ya kalau nutrisi yang kita berikan berupa unsur tertinggi dari nitrogen nitrat dan juga kalium apakah sudah benar-benar terserap. Nah ini buktinya bos lah. Nah udah tidak bisa masuk bos ya. Kemarin yang di pohon ini itu buah ini bisa masuk sampai dalam sini, sampai dalam gelas ini, sehingga ini sudah 2 minggu kita lakukan pemupukan ternyata sudah tidak bisa masuk bos. Berarti unsur yang kita berikan sudah tepat sasaran bos ya. Menurut saya sudah tepat sasaran untuk pembesaran buah. Nah, fokusnya kemarin pemupukan adalah pembesaran buah. Nah pemupukan kemarin kita fokusnya ke unsur nitrogen nitrat dan juga unsur kalium. Nah, kalau nitrogen nitrat sudah saya bahas di video saya sebelumnya, itu silakan disimak aja bos ya. Dan untuk unsur daripada kalium, nah ini lanjut ke pembahasan berikutnya bos ya, tentang 2 unsur yang sekilas sama tetapi mempunyai peran yang berbeda, yaitu kalium dan juga kalsium. Oke bos, lanjut. Oke, kita tahu sendiri 2 unsur ini, kalium dan juga kalsium ini merupakan unsur makro bos ya. Kalium adalah merupakan unsur makro primer, kemudian kalsium merupakan unsur makro sekunder. Nah bedanya apa? Untuk kalium sendiri dia terbentuk dari tanah alkali bos ya. Unsur kalium ini terbentuk dari tanah alkali berupa butiran-butiran logam yang kecil-kecil gitu ya, cuman kita tidak nampak lah kalau pakai mata telanjang, itu tidak nampak. Jadi kalium ini dia fungsinya adalah untuk pertama untuk daya tahan daripada tanaman dari dalam bos ya, dari dalam. Kalium untuk daya tahan tanaman dari dalam, makanya ketika pasca pemanenan kita genjotlah unsur kalium, kita kasih unsur makro primer ini dari NP dan juga K supaya dia cepat pulih bos ya, cepat pulih dari pasca panen seperti itu. Nah kalium ini dia punya rumus kimia K, ada ya gitu, NPK. Jadi rumus kimianya adalah K, unsur kalium. Dan fungsi yang berikutnya dia lebih untuk di masa-masa generatif atau masa-masa pembesaran buah. Kalau buah sudah sebesar ini, kita genjot ya, kita genjot dari unsur kalium. Kemarin kita pemupukan itu fokus ya ke nitrogen dan kalium, sehingga kemarin kita pakai pupuk NPK nya yang booster itu kalium dengan kandungan 22% ya. Kemudian saya tambah lagi, masih saya tambah lagi dengan ZK Petro dengan kandungan kaliumnya 50%. Nah, itu ternyata juga sudah sesuai sasaran kita ya, sesuai sasaran kita nih. Buah-buahnya seperti ini. Nah ini unsur kaliumnya sudah terserap. Kemudian fungsi daripada unsur kalium ini, dia akan membuka stomata lebih lama bos ya. Nah, stomata itu mulut daunnya terbuka lebih lama, sehingga ketika ada sinar matahari seperti ini dia melakukan proses fotosintesis itu lebih maksimal bos ya. Nah, jadi kalau fotosintesisnya maksimal, penyerapan sinar matahari sebagai sumber energi itu juga maksimal. Nah hasilnya juga pasti hijau bos ya, hijau. Nah hijau banget ini ya, seperti ini bos. Nah itu fungsi daripada unsur kalium bos ya. Nah kemudian yang kedua bos, yang kedua adalah unsur kalsium. Nah kalium dan kalsium, nah sekilas sama bos ya, beda S saja. Nah, kalsium ini apa? Kalsium ini adalah salah satu unsur makro sekunder. Dia terbentuk dari batuan kapur bos ya, dari batuan kapur. Nah, itu ada kalsium. Nah, kalsium ini ada berbagai macam. Dia punya rumus kimia Ca. Ca itu bos ya, Ca. Kalau dulur-dulur itu pernah pakai apa ya? Dolomit itu juga ada kalsium. Kemudian pakai yang ada kalnit ya, kalsium nitrat itu untuk penyemprotan. Kalau dolomit kita tabur ya, kita tabur di tanah. Nah itu
rumus kimianya adalah Ca, terbentuk dari batuan kapur. Fungsi pertama, kita kalau di tanah, kalsium itu ketika Ca atau kalsium ini dia bereaksi dengan H2O atau air, dia akan bersifat basah, sehingga tanah yang asam dia terkena kalsium atau dolomit yang punya kandungan kalsium itu, dia akan pH-nya akan naik dari asam menjadi basah. Nah, makanya ya cocok memang kalau kalsium itu ataupun dolomit kita tabur sebelum masuk musim hujan ataupun ketika musim hujan untuk meningkatkan pH tanah kita, karena di musim hujan yang seperti ini, yang ekstrim seperti ini, memang rawan untuk lahan kita itu rawan terjadi pengedropan pH. Nah, pH-nya rawan turun bos ya, hingga kita harus sering-sering kita lakukan pengecekan pH. Nah, kalau pH-nya rendah ya kita hajar dengan dolomit ya, atau kandungan kalsium itu bisa pakai kapur tani juga, itu ada kalsium karbonat, kemudian juga petrocas, nah itu juga ada kalsium, dan apa itu ada kandungan sulfur ya, kalsium. Nah, kemudian fungsi kalsium yang selanjutnya setelah ke tanah ya, fungsinya untuk tanaman kita, dia adalah sebagai pelindung atau protek dari luar. Nah, kalau kalsium tadi dari dalam, kalsium itu dari luar gitu ya, sehingga dia akan melindungi jaringan-jaringan terluar dari tanaman kita, baik itu di buah, kemudian di daun, di ranting, bunga, dan juga lain-lain, batang dan lain-lain bos ya. Nah, makanya kalau tanaman kita itu kekurangan kalsium, nah, calon-calon buahnya atau bunga-bunganya juga akan mudah rontok seperti itu, karena dia jaringan terluarnya itu dia tidak ada perlindungan ya, tidak ada perlindungan dari luar, sehingga kalau terjadi hujan ekstrim siang malam gitu, pastinya bunga-bunga dan juga buah-buah akan mudah rontok seperti itu bos. Nah, itu fungsi dari kalsium. Nah, cuma kalsium itu kalau untuk penyemprotan bos ya, ini hati-hati bos, hati-hati untuk penyemprotan, terutama untuk mix ya, untuk mix daripada kalsium ini, karena kalsium ini sifatnya adalah protek, melindungi dari luar. Jadi kita kalau penyemprotan harus tahu titik beratnya di apa. Kalau kita mau nyemprot hama, misalnya di tunas muda ada hama kutu trip, sebaiknya kita tidak pakai kalsium gitu ya, karena nanti efektivitas daripada insektisida itu akan berkurang. Nah, itu jadi misalnya kita mau membasmi kutu trip gitu, kita harus tidak pakai kalsium lah. Kalaupun kita memaksa pakai kalsium, saran saya pakai yang kalsium nitrat. Nah, itu lebih apa ya, lebih baik gitu ya daripada kalsium yang karbonat. Jadi kalau nyemprot mending saran saya tidak usah pakai kalsium lah kalau misalnya titik berat kita ke hama. Kecuali kalau misalnya kita lihat tunas-tunasnya seperti ini ya, sehat, tidak ada tanda-tanda kutu trip ini, nah kita semprot menggunakan kalsium. Nah, itu bisa kita mix dengan fungisida bos ya, untuk mempertebal jaringan terluar. Nah, itu untuk menghindari berbagai macam penyakit, terutama dari patogen jamur dan juga dari berbagai macam penyakit yang lain bos ya. Nah, jadi kalau tanamannya dulur-dulur itu ada indikasi rontok gitu ya, bunganya rontok, nah itu bisa jadi indikasinya juga kurang dua unsur ini, kalium dan juga kalsium, karena dua unsur ini adalah dua unsur yang saling bekerja sama dari dalam dan juga dari luar gitu bos ya, supaya tanaman ini lebih kuat lahir dan batin gitu aja lah. Kuat lahir dan batin gitu, dari dalam dan juga
dari luar bos ya. Nah itu untuk penggunaan kalium dan juga kalsium sangat bermanfaat sekali untuk tanaman kita, terutama di fase-fase pembesaran buah. Ini bos. Sehingga nanti kalau tanaman kita itu indikasinya kekurangan dua unsur ini, yang pasti bos, yang pasti daunnya tidak hijau. Jadi, kemudian calon-calon bunga dan juga daun-daunnya mudah rontok. Itu kekurangan dua unsur ini. Kalau kekurangan kalsium juga mudah rontok, kekurangan kalium biasanya tandanya dia punya daun pupus daunnya atau daun mudanya itu biasanya menggulung bos ya, menggulungnya ke bawah seperti ini. Nah daunnya kecil-kecil tidak lebar-lebar, kemudian dia menggulung seperti ini. Nah ini tandanya dia kekurangan kalium gitu bos ya. Oke bos, mungkin cukup sekian dulu ya video singkat dari saya, update terkini dari tanaman jeruk siam madu yang berulang tahun ya, berulang tahun ke-5 ini. Dan juga pasca saya lakukan pemupukan 2 minggu ya, 2 minggu lalu kita lakukan pemupukan dan alhamdulillah sudah nampak tanda-tanda nutrisi yang kita berikan sudah masuk. Dan juga pembahasan hari ini tentang dua unsur yaitu kalium dan juga kalsium sebagai unsur makro primer dan juga makro sekunder yang dibutuhkan untuk tanaman kita yang sekilas namanya sama tetapi punya peran yang berbeda seperti itu. Karena dulur-dulur kita ini yang masih di jalur pemula terkadang membedakan bahan aktif baik itu dari pestisida ataupun pupuk ya, terkadang keliru atau salah mengartikan bos ya. Nah oke, cukup sekian dulu bos. Seperti biasa sedekah jempolnya bos, silahkan like, subscribe dan komen. Semoga bermanfaat untuk dulur-dulur semua dan tetap semangat bertani bos. Jangan dikasih kendor bos ya, jangan dikasih kendor. Oke, salam satu toran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.